Well, balik lagi di RRI Singaraja Official. Kamu pasti tahu tentang yang ini nih. Kita bakal bahas sekarang langsung aja bareng sama Kari dan Blidarte. Izin ya Pak, tiang panggil beli aja. Biar enak, kalau panggil Pak cek formal tuh ya sana. Ya kalau sama Bliari udah pasti kenal lah ya, Instagramnya juga kamu udah tahu, udah malang melintang di Singaraja. Nama Ari yang muncul beliau pasti. Ya. Kita lagi ada di kantin SMP 1 Singaraja by the way, dan ini video yang lagi viral dan kamu pasti udah tahu videonya. Kita nonton lagi ya, ini dia. Guru itu penjaga moral, ya. Ini juga harus menjaga moral dengan tamparan gimana ceritanya Ibu? Bingung saya. Kita kasih ruang sebentar, Bro. Ya, jadi gini. Biarkan anak melakukan pelanggaran HAM. Suruh pulang Ibu, suruh pulang. Melakukan pelanggaran berat. Merokok itu pelanggaran berat. Dia melanggar hukum tata tertib. Pertanyaannya, yang membutuhkan perokok siapa? Saya tidak membutuhkan perokok. Yang kita ini semua anti sama Abang itulah Satwan kita tadi. bicara konteks, Ada bro. tamparan. Kita bicara konteks. Konteks ini dalam rangka merokok karena jelas-jelas dia melakukan pelanggaran berat. Ini berat ya? konteks. Guru dan kepala sekolah Nah, bisa. pelanggaran berat apakah harus dengan hukuman berat seperti tamparan? Tuh, kadang-kadang spontanitas guru menghadapi murid itu kan setiap hari. Ya berarti tidak siap menjadi guru karena tidak punya kesabaran. Manusia. Guru manusia. Kadang-kadang dia harus berhadapan pada situasi yang harus menghentikan proses pelanggaran berat itu. Lah, sekarang jadi spontanitas itu untuk menghentikan pelanggaran berat Ibu, itu bukan masuk kalau dibilang kesabaran, memang muridnya berapa jauh berdiri dari kita? Ini kan katanya kan gurunya menyuruh muridnya ketemu kepala sekolah. Benar ya ceritanya gitu ya? Baru kepala sekolah nampar. Itu kan bisa, memang dilihat kepala sekolahnya di depan matanya. ada proses sebelumnya. Ya kalau sudah ada proses, kita bisa tahan emosi. Jangan jadi kepala sekolah, pecat. Kita bisa kayak Nah, begitu. itulah harus dilihat. Tidak setiap kekerasan itu dianggap sebagai sebuah perbuatan pidana. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan kekerasan yang dilakukan dalam rangka Mendidik dan menegakkan disiplin itu bukan bagian dari tindak pidana, tetapi itu bagian dari pembenaran. Itu yang juga tadi Anda katakan bahwa Undang-Undang Jaminan Perlindungan Guru masih lemah menurut Masih Anda? lemah, itu dia. Apa yang harus diperbaiki? Nah, tentu sistemnya. Ya, kita juga ingin PGRI selama ini hampir 2 tahun ini mendorong adanya Undang-Undang Perlindungan Guru. Karena meskipun ada Terus undang-undang undang-undang perlindungan anak di bawah umur bagaimana? sudah ada itu. Tapi jaminan pelindungan guru selama ini tidak memberikan sanksi pada setiap orang yang tidak memberikan perlindungan terhadap guru. Sekolah satu ini di blacklist oleh seluruh perusahaan sekabupaten Lebak hanya gara-gara satu siswa yang dikira suhu tapi ternyata cupu. Kalian itu disekolahkan oleh orang tua supaya pintar, kok malah jadi nggak bermoral. Jadi kasus ini menjadi pembelajaran ya buat semuanya. Karena begini, ini tentang kualitas SDM. Jika masih sekolah saja sudah melanggar dan yang salah dibela, lalu bagaimana nanti kalau kerja di perusahaan? Semua tempat itu punya aturan, dan jika sudah hal tidak benar saja dibela, maka tidak akan ada tempat yang mau menerima kualitas SDM yang buruk seperti ini. Yes, after nonton video tadi ya pasti kamu juga udah tahu lah ya. Tapi kita sekarang lebih fokus ke siswa tuh kan emang nggak boleh merokok. Sedangkan kekerasan juga nggak boleh di sekolah gitu Pak. Kalau Bapak selaku alumni gitu dari sekolah sebelumnya gimana menyikapi fenomena sekarang? Ya, jadi kejadian yang kita tonton tadi Iya. merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik dan menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Seperti yang disampaikan tadi, memang seperti maju kena, mundur kena ya. Rokok tidak boleh, kekerasan juga tidak boleh. Nah, oleh karena itu maka yang perlu kita lakukanlah sama-sama introspeksi diri. Jadi artinya orang tua introspeksi diri, guru juga introspeksi diri, demikian juga murid. Ketiga-tiganya ini. Karena sesungguhnya orang tua dan murid dan juga guru tujuannya sama. Jadi utamanya orang tua dan guru ini tujuannya sama. Betul. Yaitu bagaimana membuat anaknya ini berhasil, sukses, karakternya baik. Nah, dalam menuju keberhasilan ini kan berproses. Nah, dalam proses itu terjadi hal seperti tadi. Iya. Nah, jadi mungkin saja memang merupakan akumulasi, tetapi sebaiknya kita bicarakan dengan baik-baik, bertemu seperti ini kejadiannya, kemudian kita cari apa sebenarnya fakta yang ada di balik fenomena ini. Jadi misalnya kan kelihatannya merokok. Di balik merokok itu sebenarnya apa penyebabnya dia sampai merokok. Nah, itulah tujuan kita bertemu antara orang tua dengan guru di sekolah. Jadi mencari akar masalahnya apa. Solusinya gitu. Ya, solusinya apa. Sehingga kalau sudah akar masalahnya kita temukan, nanti kita sama-sama untuk membina mereka. Iya, membina karena anak-anak kita. Memfokuskan ke solusi itu ya nggak harus lewat emosi ya. Dan, semestinya iya. Karena kalau sudah emosi ini logika tidak jalan. Nah, itu setuju. Ini oleh karena itu setelah temu akar masalahnya, ini kita sepakat orang tua dan guru itu untuk bagaimana sama-sama memperhatikan. Iya. Orang tua tugasnya memperhatikan di rumah dan di lingkungannya, nanti kita di sekolah. Iya. Setelah itu kita berkomunikasi terus. Oke. Sehingga akhirnya nanti tidak sampai terjadi hal-hal seperti ini lagi.
Iya. Jadi saya pikir lebih baik kita dari kejadian ini tuh memikirkan preventive actionnya seperti apa. Iya benar. Sehingga tidak terjadi lagi Iya. hal yang sama. Nah, Saya pikir itu dulu. kalau dari Pak Darto mungkin karena di sebelumnya sempat mengajar ya, ada berkecimpung di dunia itu. Mungkin di zaman beliau juga mengalami hal yang lebih bahkan ya. Kuku panjang aja dicetak ya kan, apalagi ini. Kalau dari Bliari selaku pemerhati gitu. Kalau dari saya sendiri sih ya, karena saya kan generasi, saya lahir 93, jadi saya mengalami lah istilahnya. Saya yakin di generasi saya tuh banyak yang mengalami ya. Kita nakal, udah biasa tuh dicubit, dijewer, ditamar, udah biasa lah guru. Cuma di sana kita benar-benar introspeksi diri ya. Jadi kita menganggap bahwa oh kita melakukan kesalahan nih. Jadi guru menegur kita, marahin kita, entah ngejewer, nampar atau apa, saat itu sebagai ungkapan rasa dia peduli sama kita. Saat itu ya. Saat itu ya. Tapi kan seiring perkembangan zaman, Iya. kan mental, pola ajar, pola pikir, dan kesiapan siswa-siswa sekarang kan beda dengan yang dulu. Betul. Jadi ya seperti yang Pak Darto bilang tadi, ini guru maju kena mundur kena. Karena udah jelas merokok tuh udah dilarang. Iya. Jadi merokok dilarang di lingkungan sekolah. Nah, sampai terjadi kejadian penamparan itu kan mungkin ya, itu bukan spontanitas dari guru. Iya. Mungkin itu merupakan akumulasi yang sudah ada sebelum-sebelumnya. Entah ditegur secara lisan, secara apa mungkin ya. Nah, begitupun dari guru seharusnya kalau memang bertemu case seperti itu ya ada baiknya jangan sampai melakukan kekerasan fisik ya di era sekarang ya, di zaman era sekarang, oke. Kan itu juga sangat-sangat dilarang dan ada aturan hukumnya kan. Iya. Nah, tapi kalau dari saya sendiri kita juga harus melihat dari sisi orang tua. Iya. Sudahkah kita peduli dengan anak? Kita mempercayakan anak kita dididik di institusi atau lembaga yang kita percayai. Iya. Sekarang ketika anak kita ditindak seperti itu memang atas sebuah kesalahannya dia. Nah, ini bukan saatnya kita nyari benar atau salah. Gurunya benar nggak? Gurunya salah nggak menegur anak saya seperti itu? Yang harusnya orang tua cari komunikasi. Kok anak saya bisa sampai merokok? Apakah yakin itu permasalahannya cuma di sekolah aja? Oke. Apakah nggak ada stress out di rumah atau seperti apa? Komunikasi. Kalau antara orang tua dan guru saling menyalahkan, tetap anak ini nggak terselamatkan. Nggak akan Nyambung sama Pak Darto tadi ya berarti ya? nggak terselamatkan. Tetap harus komunikasi seperti apa. Oke. Nah, jadi ketika nanti komunikasi terjalin kan ketemu nih penyebab anak kenapa bisa merokok, kenapa bisa sampai ditampar. Karena kalau kita sebagai orang tua memanjakan anak, jadi semisal saya nggak mau anak saya ditampar kekerasan fisik, kita pakai aja administratif atau diskorsing atau apa, yakin itu nanti nggak protes orang tuanya, itu mental anak saya terganggu ya, mental hal. Nah, mungkin itu jadi ini juga kan serba salah juga dong jadinya. Guru nih posisinya serba salah juga. Kalau misalnya dia negur dengan kekerasan, di sekolah nggak boleh ada kekerasan. Tapi ketika ditegur dengan secara administratif kayak tadi, atau mungkin dikasih tugas lah, kamu hari ini terlambat, rambutnya melanggar, apa hubungannya rambut sama pembelajaran? Akhirnya dikasih tugas, coba kerjain tugas ini, disuruh kerjain LKS atau tugas apa. Berlebihan, anaknya stres di rumah. Anaknya stres di rumah dibilang, aduh mental anak saya rusak nih gara-gara ngerjain tugas terus gitu. Nah kalau seperti itu fenomenanya gimana Pak Darto? Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, ini kan tujuan kita adalah menjadi pembelajaran dan preventive action supaya tidak terulang lagi untuk berikutnya. Iya. Jadi pertama kita lihat dari sisi makro di sekolah dulu. Iya. Jadi kita anggap sekolah itu lingkup besarnya. Oke. Jadi di sekolah ada tata tertib. Jadi sebelum tata tertib itu dibuat kan ada proses pembuatan. Nah dari sinilah ada perwakilan dari siswa, entah itu OSIS, entah itu MPK. Oke. Kita ajak untuk menyusun tata tertib itu. Setelah selesai, draftnya menjadi fix tata tertib sekolah, baru disosialisasikan ke warga sekolah, guru, pegawai, dan juga teman-temannya. Iya. Justru kalau bisa dari mereka yang sosialisasi. Iya setuju. Dan ketika ada undangan orang tua, di orang tua juga kita sosialisasikan. Sehingga mereka tahu bahwa kalau ada pelanggaran ini, tahapan-tahapannya, sanksinya seperti ini. Jelas sanksinya sanksi positif. Karena kita dilarang sekali untuk memberikan sanksi negatif. Nah, terkait sanksi ya. Sejauh mana sanksi itu Pak bolehnya? Nah, tadi saya katakan, itu sanksinya sanksi positif. Positif. Jadi contoh, adik melanggar misalnya. Oke. Jadi ketika adik melanggar, kena sanksi 1, saya tanya, adik bisa apa? Saya bisa karate ya, coba demonstrasikan karate temanmu.
Jadi ini sanksi positif. Oke. Jadi potensinya dia keluarkan, akhirnya dia percaya diri. Nah, kemudian kalau ada aturan di kelas ini kan ketika guru mengajar, ini sering terjadi juga. Ada namanya kesepakatan kelas. Jadi sebelum kelas dimulai, anak-anak kita ajak nyusun kesepakatan dulu. Di awal. Misalnya boleh terlambat hanya maksimal sekian menit. Kesepakatan kelas lah ya. Kesepakatan kelas. Jadi Oke. ketika mengajar harus begini. Ketika gurunya menyerangkan harus begini dan seterusnya. Itu mereka sepakati. Sehingga tidak sampai terjadi anak-anak itu melanggar kesepakatan kelas karena mereka kelas sepakati. Jadi tataran makro itu ada kesepakatan antara sekolah, siswa dan orang tua. Di tataran kelas mikro ada kesepakatan antara guru dan siswa. Sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan kecil peluangnya terjadi seperti tadi. Karena kita sudah sama-sama sepakat dan memaklumi. Termasuk juga sanksi-sanksinya itu. Ini menarik ya. Ini kebetulan kita ngobrolnya di kantin guys ya. Jadi kita nyambi aja lah. Mungkin kita sambil minum kali ya. Bapak mau minum? Oh iya, saya air putih aja. Air putih aja beli. Ya, boleh. Putih aja. Air ungu susah nyarinya beli. Air putih aja. Air susu. Ibu. Mau pesan? Jarang. Jadi mungkin buat kalau orang itu istilahnya ya, kita kan membandingkan aturan di sekolah dengan pola asuh di rumah. Di rumah saya nggak pernah digampar, Pak. Orang saya di rumah main HP seharian nggak ada lembur. Saya di rumah kan bebas-bebas aja, mau saya belajar mau enggak. Sedangkan kalau di sekolah main HP, beberapa sekolah ya, kita tidak memungkiri ada yang dikasih bawa HP, tapi nggak dikasih main HP. Artinya HP itu difokuskan untuk pembelajaran. Sedangkan kalau di rumah tidak seperti itu. Nah kalau dari Bliari gimana ketidaksinkronan ini? Nah gini. Dari saya sendiri ya. Fenomena itu benar terjadi loh. Banyak anak yang halo Ibu, nggih. Sorry kepotong. Boleh aja Bu. Yang penting nggak dari atas aja. Susah soalnya. Nggih. Ini hangat ya. Oke. Air putih nggih. Iya. Ya. Terima kasih Bu. Nggih. Terima kasih. Ya, nggih. Udah mulai jam istirahat ya Bu? Sudah. Nggih. Nyambil nggih ini aja. Terima kasih ya Bu. Nyambil nggih Pak Darte beli. Ya gimana beli lanjut? Jadi begini, kalau dari sisi saya ya, Ya. jadi entah banyak yang nanti akan tidak setuju. Banyak sekarang kita sebagai orang tua atau banyak orang tua tuh berpersepsi seperti ini. Ini anak saya sekolahkan di sini, saya pengen outputnya itu benar-benar anak saya sukses, pinter, bermoral, berpendidikan dan disiplin. Yes. Dan dia membebankan itu semua ke sekolah dan guru tanpa berpikir pendidikan di rumah seperti apa. Iya. Pola asuh di rumah seperti apa. Guru itu ingat, guru itu bukan superhero. Guru itu bukan malaikat yang bisa, semisal nih, karena ketika anaknya dihukum nih, karena di rumah dia merasa sayang sama anaknya, seperti omongan Biabdi tadi, anak saya nggak pernah digampar, pernah dimarah, bla bla bla. Saya tanya, pernah nggak anaknya diperhatikan? Nah, itu salah satu pertanyaan dulu. Kamu menitipkan anak, atau menitipkan barang yang nggak bisa kamu perhatiin di rumah untuk saya urus di sini, kan begitu jadinya nih. Oke, anggap saya orang tua nih. Jawabannya pasti, saya memperhatikan anak saya membiayai dia, saya menyekolahkan dia supaya anak saya bisa pinter, bisa berkarakter, bisa bermoral dengan di sekolah. Kalau itu misalnya gagal, ya gurunya ngapain dong di sekolah? Mungkin ada yang berjawaban seperti itu, gimana Bli? Loh kan kita diajarin pendidikan pertama dari seorang anak itu kan mulai dari keluarga dulu. Yes. Baru ke sekolah kan. Nah kalau di keluarga merasa mental anaknya udah nggak baik, nggak bagus, nggak benar, terus kita fokuskan semuanya, kita titik beratkan semua ke sekolah, ya guru salah terus, nggak pernah punya posisi benar. Contoh sederhana, sekarang banyak ada istilah mental health. Yes. Kesehatan mental anak. Nah sekarang saya tanya, memang kamu ngirim anak ke sekolah dengan mental yang sehat atau mental yang udah kamu lemahkan sendiri? Contoh yang saya bilang, kenapa orang tua saya sebut melemahkan mental anak? Orang tua kebanyakan mempunyai karakter membela anak. Yang namanya anak sendiri, benar salah harus benar. Iya. Itu salah satu cara melemahkan mental anak. Jadi anak itu tidak akan bisa menerima kalau dia dikatakan salah. Orang tuanya pun begitu, karena udah dilatih seperti itu. Jadi dia tidak akan menerima metode yang namanya reward and punishment. Kalau anak Anda benar berprestasi, gurunya pasti memuji, kamu bagus sekali. Tapi kalau salah ditegur, misalnya dimarah,
Pak, saya dimarah di depan umum sama guru-gurunya. Dikit-dikit larinya, kasihan mental anak saya. Lah memang anakmu kamu latih mempunyai mental yang kuat nggak? Atau memang kamu udah lemahkan sendiri dengan kasih sayangmu? Oke. Kalau diri saya sendiri. Ini mulai makin ramai ya guys. Jadi buat kamu yang lagi nonton, ini soalnya masuk nggak? Aman. Masuk. Aman ya? Oke, aman. Oke, aman, lanjut. Aman ya? Oke. Kalau kita lihat, banyak yang berkomentar di media sosial ini. Terutama tidak sedikit juga kok yang membela guru. Posisinya guru juga satu serba salah. Tapi dari mungkin yang menjadi permasalahan di sini adalah ini kan siswa melakukan pelanggaran berat. Iya. Kalau mungkin karena pelanggarannya hanya melanggar rambut, salah sepatu, salah kostum, terlambat ke sekolah, mungkin karena orang tuanya terlambat mengantar, sampai digampar kekerasan fisik, mungkin seviral ini wajar. Tapi ini merokok Pak masalahnya. Kasus yang sama, entah itu merokok, trek-trekan di jalan, bawa minuman keras. Iya. Yang paling riskan mungkin di sekolah, pelecehan. Ini kan berat gitu Pak. Apakah sanksi-sanksi yang tujuannya untuk menegakkan itu tidak diperbolehkan? Oke, sanksinya positif mungkin. Tapi kan anak-anak perbedaan generasi itu sangat berpengaruh ya Pak. Apa Bapak pernah selama mengajar, mungkin selama menjadi seorang pendidik di sekolah mengalami hal yang begitu Pak? Iya. Nyambil ya Bli? Iya. Iya, begini. Sebelum menjawab itu, saya kembalikan dulu ke yang tadi. Di awal saya katakan bahwa kelihatannya merokok. Tetapi di balik merokok itu sesungguhnya apa yang ada? Nah, iya. Seperti dikatakan tadi, jangan-jangan di rumah ada contoh-contoh juga yang merokok. Ini. Mungkin orang tuanya kok kayak merokok ya? Yang perlu kita cermati bersama. Kemudian memakai HP. Terus-terusan. Jangan-jangan di rumah juga semua pakai HP. Karena jam-jam belajar juga sama pakai HP. Maka perlu model atau contoh dari keluarga di rumah untuk anak-anak ini sehingga tidak semua beban itu dibawa ke sekolah. Nah, baru sekarang ke ini masalah sanksi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sanksi itu dibuat bersama-sama, disepakati bersama-sama. Iya. Kalau sudah seperti itu, saya pikir ketika kita ada anak kita yang melanggar dan kita bertemu dengan orang tuanya, anak Pak melanggar sanksi nomor 3, sudah termasuk pelanggaran berat. Sesuai dengan pusatku atau tata tertib begini. Saya kan orang tuanya pasti Iya. Asal jangan kita putuskan sendiri tanpa mengulangi lagi untuk menunjukkan itu kepada mereka. Jadi orang tuanya kan tersinggungnya di sana. Ya, jadi sekali lagi sepakati dulu secara makro tata tertib itu. Kemudian orang tua kita panggil ke sekolah ketika melanggar itu, dan orang tua harus menyadari bahwa kita telah sepakat dulu dalam rangka untuk membentuk karakter anak kita. Nah, jangan membela anak di sana untuk sekali lagi katakan tadi justru kita bawa anak itu ke mental yang kurang bagus. Tapi kalau sudah kita sepakat bersama-sama dengan aturan ini, ya saya yakin pasti bisa kita cegah anak-anak kita tidak seperti itu. Iya. Kalau kita lihat ya, ini sekarang aja anak-anak yang lagi ngantin, yang lagi istilahnya lagi jam istirahat gitu kan. Dan ini pun jadi apa ya? Anak-anak itu sebenarnya dia modal dari di rumah itu kan penting. Kayak dibilang Beli Ari ya. Ini anaknya ini dalam keadaan kondisi baik atau malah yang udah rusak lah bisa dibilang ya. Terus guru dibebankan untuk memperbaiki itu. Ini kan hal yang mustahil, atau mungkin sebaliknya gurunya udah ngasih tahu di sekolah, nah kamu rajin belajar ya biar berprestasi sukses kedepannya, dapat beasiswa, bahkan tidak sedikit dapat beasiswa ya orang tuanya yang pakai dia pakai yang hal negatif ya seperti itu. Sedangkan yang ditekankan di sini adalah menamparnya. Nah, kenapa bukan merokoknya yang ditekankan? Dengan hal begini kan artinya saya boleh minum nih di sekolah nih, saya boleh merokok nih, jadi kalau saya dihukum ya udah tinggal lapor polisi gitu. Senakal-nakalnya saya dulu bolos jam pelajaran keluar gitu. Kalau Beli Ari gimana? Nah itu deh, kalau dari sisi saya pribadi memang kalau nampar ya itu kan udah ya semoga nggak terjadi ya. Itu kan memang udah masuk ke unsur pidana ya, kekerasan ya, apalagi terhadap anak kan. Nah kan ada undang-undang perlindungan anak. Cuma sayangnya guru itu nggak punya undang-undang perlindungan guru kan. Dia nggak punya yang melindungi
Iya, ketika memang itu aksi dilakukan untuk mendidik dan membentuk karakter dari siapa. Ataupun sekalinya mungkin ada, tapi tidak sekuat itu. Kalah dengan undang-undang perlindungan anak. Ya mungkin saja ya. Nah sekarang kelihatannya, semisal di sekolah nih, anak Anda atau anak saya deh, meskipun saya belum punya anak, tiba-tiba dia ngebully anak orang lain, memukul. Seperti yang tadi dibilang melecehkan, ya sekarang di PKS pelecehan itu kan banyak, boleh pantas cewek lah, apa itu kan bisa ada pidana juga, tapi karena kebanyakan anak sekarang ya, anak-anak sekarang pinter. Mereka tahu cara berlindung di balik undang-undang perlindungan anak. Tidak jarang kita jumpai, kan jagoran di bawah umur. Gak apa-apa kok kita mukul orang masih di bawah umur. Dia tahu celah hukum itu. Nah itu kebanyakan yang bikin mereka itu merasa timpang. Dari kita, dari orang tua itu harus paham ya. Kalau anak kita ini, gurunya ini menegur atau melakukan kekerasan dalam rangka membentuk atau dalam rangka menghancurkan itu sangat beda ya. Iya, sangat beda. Saya tuh mengalami. Nanti saya pulang, adik saya masih SMP. Pulang nangis. Dibilang pantatnya ditendang sama guru. Kenapa? Karena nggak sengaja keluar dari parkiran, motornya keangkat. Tidak sengaja keluar dari parkiran, motornya keangkat. Logika aja, saya pakai kata. Itu metik. Ya mungkin nggak sengaja keangkat. Aku sengaja ngangkat. Kedua, SMP nggak boleh bawa motor. Betul. Yang ketiga, kamu udah salah. Ya wajar tenang. Nah, iya. Kamu ngadu ke saya berharap saya bela kamu untuk hal yang salah. Enggak, saya akan tambahin satu tentang kembali kepada karena apa? Kamu salah. Jangan melatih mental anak kita tuh mental lemah. Kalau salah, punishment aja. Kasih hukuman seperti apa sih panjang tujuannya untuk mendisiplinkan dan mendidik, bukan untuk menghancurkan ya. Beda. Iya. Ketika kamu sampai mati itu kan beda-beda. Nah itu pribadi itu jatuhnya. Pribadi jatuhnya. Personal pasti. Iya. Kalau untuk melatih, mendidik dan memberikan efek jerah itu sepemahaman saya ya. Di pemahaman saya tuh ya masih turut-turutnya lah. Ah iya. Terus kalau kita bicara soal solusi tadi nih ya, kan oke, kesepakatan kelas. Ya. Disepakati ini. Kita berbicara dengan permisalan. Kalau semisal kesepakatan itu dilanggar, kan otomatis hukumannya sudah jelas ya, ini. Berarti perlu adanya pemahaman dari orang tua sendiri juga dong. Oh, anak saya melanggar. Iya. Poin sekian, pasal sekian. Wajar anak saya dihukum. So berarti minta tolong sama orang tua biar lebih paham lah anak saya melakukan kesalahan, malah harusnya berterima kasih pada guru gitu. Dan mungkin untuk gurunya sendiri juga based on kesepakatan ini gitu. Jangan mengambil tindakan sendiri apalagi bentuknya kekerasan kayak gitu. Tapi kalau solusi dari kacamata Bli sebagai pemerhati tentang fenomena ini supaya tidak terjadi lagi seperti apa, Bu? Ya sama-sama mawas diri ya. Sama-sama saling introspeksi dan cari solusi. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin coba diterapkan sanksi administratif ya. Misalkan tadi disampaikan sama padaku, saya mengalami itu dulu. Kalau kamu bolos dapat poin segini nih buku satu. Kalau kamu melanggar ini dapat poin segini. Nah ketika poin ini misalnya 10 poin, kamu menjalani skorsing 1 hari. Saya dikasih baju dengan tulisan saya sedang menjalani skorsing. Saya diram kebun seluruh sekolah itu dengan pakai baju itu. Yes. Tapi saya rasa itu saat itu ya itu solusi bagus. Tapi kalau diterapkan sekarang dengan mental orang tua yang bisa dibilang memanjakan anak ya, kasihan mental anak saya dipermalukan kepada orang lain. Ya. Salah penggunaan kata sayang itu sebenarnya. Makanya ada istilah cinta yang berbahaya itu cinta buta. Dia nggak bisa membedakan benar dan salah. Segala hal yang berbau buta itu tidak baik. Cinta buta salah, sayang buta salah, ya apalagi cemburu buta. Apalagi buta salah. Kalau dari Pak Darpe, Bu Nabi, Pak. Jadi seperti yang saya katakan tadi. Memang buku saku di peraturan tidak ada sanksinya menampar, memang nggak ada. Nggak ada memang itu. Nggak ada. Ya pasti sanksinya adalah kalau memang harus dipindahkan, saya carikan tempat yang sesuai. Itu juga atas persetujuan bersama orang tua dengan sekolah. Sesungguhnya kalau ya jalan seperti yang saya katakan tadi aman-aman saja sebenarnya, tidak ada masalah.
Nah kemudian berikutnya yang kita inginkan adalah orang tua yang seperti tadi itu. Jadi ketika anaknya menyampaikan sesuatu, justru tidak dikompor-kompori lagi. Tetapi kenapa kita juga berpikir, oh anak saya salah, jadi gurunya benar. Jadi kita datang sekolah, terima kasih telah mendidik anak saya, kan begitu. Iya. Kalau saja sudah begitu, saya yakin guru itu akan makin bersemangat untuk bentuk karakter anak itu. Iya. Dan nanti suatu saat orang tua itu akan nyadar bahwa jasa guru itu luar biasa. Iya. Dalam bentuk karakternya mereka. Tidak saat itu loh ya, mungkin beberapa tahun Nanti, depan baru sadar. Ya, itu ya semuanya yang harus kita tunggu-tunggu satu saat pengakuan dari mereka. Tapi saya pikir tidak banyak juga orang tua yang hanya berpikir dan dirinya. Itu kan kasusnya beberapa dari puluhan ribu sekolah. Iya betul sekali. Hanya satu loh itu ya, dari kesekian. Jadi sebenarnya orang tua udah banyak yang sadar itu. Dan syukurnya mayoritas sudah sadar, sudah menerapkan, bahkan mungkin baik-baik saja. Mungkin hanya 0, sekian dari sekian persen yang sudah berjalan ya Pak ya. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, jadikan ini pembelajaran, supaya jangan menular ke orang tua yang lain. Jadi sayangnya saya yang buta. Sayangnya memang sekali lagi terarah. Ini yang mungkin yang saya katakan terarah. Jadi arahnya ke arah yang terjadi semacam sinkronisasi antara guru, sekolah dan orang tua. Sehingga anaknya ini betul-betul terarah. Karakternya bagus. Jadi kalau ada anak pintar tidak berkarakter kan susah juga. Yes. Tapi kalau ada anak yang berkarakter meskipun tidak begitu pintar, biasanya mereka hidupnya lebih sukses. Ini dia nih. Nih luar biasa nih, sebuah pandangan yang mungkin ini mind blowing ya. Jadi dari kasus ini yang jadi sorotan itu adalah guru versus siswa atau murid, dan juga dari banyak pemerhati anak, dari mungkin dari pihak guru juga ngasih pendapat. Tapi by the way, kita bakal balikin lagi ke kamu. Pendapat kamu gimana? Komentar kamu juga seperti apa? Pro ke siapa? Tapi yang jelas aku mohon banget, apapun masalahnya, jangan langsung judge. Cari dulu, jangan nonton satu video aja, tapi tonton video-video yang lain juga untuk nambah lagi wawasan kamu. Kita bakal lanjut ngobrol lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Jadi rame. Jadi rame. Hehehe, habis nonton podcast, enaknya tidur. Maksudnya like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan casting berikutnya.